Nah, bukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Eh, pada kesempatan kali ini kami izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ibadah Rahman dengan NIM 2024 31172 Dan rekan saya. saya Hamamzudi Anwar dengan NIM 20243171. Pada kesempatan ini untuk UAS kali ini kami akan mempresentasikan rancangan manajemen proyek teknologi informasi yang komprehensif berjudul Smart Farming System, rencana manajemen mitigasi risiko dan inovasi. Proyek ini dirancang secara ketat dengan memadukan dua pendekatan standar industri, yaitu Project Management Body of Knowledge atau PMBOK untuk tata kelola dan kontrol risiko, serta agile metodologi untuk adaptabilitas eksekusi di lapangan. Secara visual, Anda dapat melihat blueprint lahan percontohan seluas 10 hektar, yaitu 400 meter kali 250 meter dengan elevasi kurang lebih 111 meter dari permukaan laut. Di lahan ini, kami memetakan penempatan infrastruktur IoT secara presisi, mencakup sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor atau SNS 01 atau sensor nutrisi nitrogen NS03 hingga katup irigasi otomatis IFC 01. Selanjutnya mari kita bedah bagaimana manajemen proyek ini dijalankan agar implementasi teknologi ini sukses dan tepat guna. Selanjutnya Slide-nya yang mana? akan lanjutkan oleh teman saya. Slide-nya yang mana sekarang? Masih saya dua, anjir. Ini. Ulang. Sekarang ini. Sekarang ini. Iya. Lalu mau itu crop. Kan Nah, dua jadi itu. slide kedua ini mengenai analisis project Carter Canvas. Nah, ya ini temanya ini adalah melangkah. Jadi kita melangkah ke slide kedua, kita membedah fondasi utama project melalui project Charter Canvas. Tahap inisiasi ini sangat krusial untuk menyamakan visi seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utamanya yaitu adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil panen melalui pengambilan keputusan berbasis data ataupun data driven farming secara real time. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mendefinisikan ruang lingkup atau scope secara tegas, yaitu integrasi sensor cuaca dari kelembapan tanah berbasis IoT dan juga pengembangan dashboard web untuk admin dan aplikasi mobile untuk petani. Nah, di sini saya ingin menekankan satu hal kritis. Di sini, pengadaan alat berat maupun traktor pertanian dinyatakan secara tegas berada di luar cakupan project ataupun out of scope. Ketegasan ini mencegah terjadinya kerancuan anggaran di kemudian hari. Sedangkan dari sisi kebutuhan pengguna, kami melakukan analisis empati mendalam. Petani di Lamongan tidak membutuhkan grafik teknis yang rumit. Mereka membutuhkan antarmuka yang sangat sederhana, berbahasa lokal, dan juga memberikan instruksi tindakan langsung, seperti instruksi siram sekarang. Proyek ini melibatkan 4 matrik stakeholder utama, yaitu petani sebagai end user, investor dan pemerintah sebagai sponsor, dan tim pengembang IoT sebagai eksekutor dan juga vendor perangkat IoT sebagai supplier. Output akhir yang disepakati adalah prototipe sistem yang fungsional penuh, terpasang dan teruji di lahan percobaan dalam kurun waktu tepat 6 bulan. Selanjutnya lanjut teman saya. Yaitu untuk anatomi kegagalan dan mengapa proyek TI runtuh. Berdasarkan studi literatur manajemen proyek teknologi informasi, kita mengetahui bahwa angka kegagalan implementasi TI di sektor agrikultur itu cukup tinggi. Pada slide ketiga ini, saya melakukan analisis forensik terhadap anatomi kegagalan proyek TI dari 10 dimensi. Secara umum, proyek sering tersandung pada masalah waktu karena estimasi deployment hardware di area perdesaan yang tidak realistis, kemudian ada masalah biaya akibat lonjakan harga komponen import, hingga masalah SDM karena langkanya talenta spesialis yang paham integrasi antara perangkat keras IoT dan web code. Namun dari ke-10 faktor tersebut, analisa kami menemukan dua akar utama atau root cause yang paling mematikan. Yang pertama adalah scope creep yang tak terkendali. Ketika kebutuhan sponsor atau pengguna terus melebar tanpa mekanisme kontrol perubahan yang resmi, anggaran dan jadwal akan hancur dengan cepat. Yang kedua adalah miskomunikasi antara developer yang berbicara dengan bahasa teknis, vendor hardware, dan petani sebagai pengguna akhir. Inilah titik kritis dari kegagalan proyek, kombinasi antara scope creep dan komunikasi yang buruk.
Tanpa batas lingkup yang tegas dan komunikasi yang transparan, inovasi algoritma secanggih apapun hanya akan membakar anggaran dan waktu tanpa pernah memberikan dampak nyata di lahan pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada peta risiko ataupun risk register dan juga antisipasi dan mitigasi. Nah, sadar akan potensi kegagalan tersebut, pada slide keempat, kami menyusun peta risiko ataupun risk register dengan pendekatan proaktif, memetakan 10 risiko utama ke dalam matriks, probabilitas, dan dampak. Perhatikan, nah jadi risiko nomor satu ini ada konektivitas yang hilang karena lahan pertanian yang sering mengalami sinyal seluler yang buram, data sensor terancam putus, dan juga mitigasi teknis kami adalah menggunakan modul sensor yang dilengkapi dengan local storage sementara ataupun SD card on board sehingga data disimpan lokal terlebih dahulu dan otomatis melakukan sinkronisasi saat sinyal kembali normal. Selanjutnya itu ada risiko nomor 2 yaitu kerusakan hardware akibat cuaca ekstrim ataupun hujan lebat. Mitigasinya adalah mewajibkan spesifikasi casing waterproof bersertifikasi IP68 serta pemasangan kanopi pelindung fisik di setiap titik sensor. Selanjutnya ada penolakan petani akibat gap teknologi, itu adopsi 0%. Ini adalah risiko yang non teknis terbesar. Mitigasinya bukan dengan menambah buku manual, melainkan dengan pendampingan langsung ataupun hands-on mentoring secara intensif serta merancang UI aplikasi yang ultra simple. Risiko moderat lainnya seperti keterlambatan vendor dimitigasi dengan multi-vendor searching, bug aplikasi dimitigasi dengan automated testing dan beta release, dan juga potensi ancaman siber pada nomor 9 dimitigasi dengan enkripsi data end-to-end. Selanjutnya, Selanjutnya untuk 3 pilar pertahanan eksekusi proyek. Untuk menopang kesuksesan proyek risiko dan akar kegagalan tadi, pada slide kelima saya memperkenalkan 3 pilar pertahanan eksekusi yang menjadi standar tata kelola proyek kami. Yang pertama, untuk pilar pertama adalah scope control and change management. Aturan mainnya itu tegas, tidak ada perubahan fitur tanpa formulir resmi. Kami membentuk change control board atau CCB setiap kali sponsor atau pihak luar meminta tambahan fitur baru di tengah jalan. CCB wajib melakukan evaluasi dampak terhadap biaya, resource, dan waktu sebelum perubahan tersebut disetujui atau ditolak. Kemudian untuk pilar kedua yaitu communication management. Kami meyakini bahwa komunikasi adalah penentu kesuksesan karena bertugas menyelaraskan ekspektasi antara petani dan developer. Solusinya adalah menerapkan arus informasi transparan melalui laporan kemajuan visual mingguan dan membuka feedback loop harian dari lapangan. Kemudian untuk pilar ketiga yaitu team collaboration and quality. Kami membangun sinergi lintas disiplin antara sarjana pertanian, teknisi IoT, dan software engineer dengan sebuah shared vision. Melalui pertemuan daily stand up, kemajuan dimonitor face to face terhadap evaluasi pengguna untuk menegakkan standar mutu secara kolektif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada metodologi pendekatan dan juga mengapa menggunakan Agile. Nah, pada slide ke-6 mengenai metodologi eksekusi, kami memilih meninggalkan metode tradisional waterfall dan mengadopsi kerangka kerja Agile, Scrum. Nah, jadi pada waterfall sifatnya sangat kaku. Waktu rilis produk baru terjadi di akhir proyek melalui pendekatan Big Bang. Dan terlibat petani hanya ada di awal wawancara dan di akhir uji coba. Jika terjadi kekeliruan asumsi di desain awal, produk akhir pasti gagal dipakai. Sebaliknya, Agile sangat adaptif terhadap perubahan cuaca dan juga dinamika kebutuhan lahan. Waktu rilis dilakukan secara iteratif, fitur demi fitur secara bertahap. Yang paling penting, keterlibatan petani berlangsung berkelanjutan, di mana umpan balik mereka diambil secara nyata setiap akhir sprint dalam sesi sprint review. Nah, jadi sering ada pertanyaan, apakah Agile itu selalu lebih baik daripada waterfall? Jawabannya tidak selalu. Untuk konstruksi sipil seperti membangun jembatan ataupun traktor fisik, waterfall jauh lebih baik karena persyaratannya statis. Namun untuk sistem smart farming di mana kebutuhan perilaku petani sangat dinamis dan sensor IoT memerlukan timing kalibrasi iteratif di alam terbuka, Agile adalah keharusan mutlak. Selanjutnya, ini adalah peta jalan eksekusi 6 bulan atau roadmap-nya. Pada slide ke-7 ini, kita melihat penjabaran metodologi Agile tersebut ke dalam peta jalan eksekusi roadmap selama 6 bulan. Untuk bulan pertama, yaitu adalah rekalibrasi dan perencanaan. Dipimpin langsung oleh project manager, aktivitas utamanya adalah melakukan scope rebaselining dan evaluasi ketat terhadap spesifikasi vendor hardware. Output final di bulan pertama adalah dokumen project charter
yang telah direvisi dan penandatanganan kontrak vendor. Kemudian untuk bulan kedua yaitu pengadaan dan setup cloud. Penanggung jawabnya adalah procurement and cloud engineer. Di sini pemesanan modul sensor IoT dilakukan bersama dengan sub-arsitektur server cloud. Outputnya yaitu perangkat keras tiba di gudang dan server statusnya adalah live ready. Kemudian untuk bulan ketiga itu pengembangan dan integrasi melalui agile sprints. Tim developer dan IoT spesialis mulai melakukan working dashboarding, integrasi telemati sensor, dan menjalankan siklus sprint mingguan. Output di akhir bulan ketiga adalah MVP atau minimum viable product yang sudah bisa menangkap data. Kemudian untuk bulan keempat yaitu UAT dan evaluasi lapangan, tim QA bersama petani atau end user melakukan user acceptance testing langsung di satu pihak lahan percontohan. Outputnya adalah log umpan balik nyata dan perbaikan bug secara cepat. Dan kemudian untuk bulan kelima hingga bulan keenam yaitu pelatihan dan go live. Tim support dan project manager fokus pada capacity building atau pelatihan intensif kepada petani. Dilakukan dengan peluncuran sistem penuh atau full go live dan handover resmi proyek kepada sponsor. Baik, selanjutnya. Untuk slide ke-8, ini itu menampilkan arsitektur teknis inovasi kami yang dibangun atas 3 tingkatan teknologi atau 3-tier arsitektur. Nah, tier pertama yaitu Internet of Things atau IoT, sehingga sebagai lapisan data capture, lapisan ini bertugas menyediakan aliran data presisi secara real time tentang kelembaban tanah dan juga cuaca langsung dan akar tanaman untuk memicu eksekusi irigasi otomatis. Tier kedua yaitu cloud computing. Sebagai lapisan infrastruktur, cloud memberikan sentralisasi data tanpa batas dan juga memungkinkan petani dan admin memantau kondisi lahan dari mana saja melalui internet tanpa perlu investasi server fisik lokal yang mahal dan juga sulit dirawat. Tier 3 yaitu artificial intelligence dan juga machine learning. Sebagai lapisan insight, algoritma AI mengubah data historis cloud untuk memprediksi waktu panen optimal dan juga mendeteksi pada indikasi penyakit tanaman sebelum menyebar. Namun, inovasi terbesar yang ingin saya soroti dalam presentasi ini adalah peran AI dalam masa depan manajemen proyek. Kami memproyeksikan bahwa di masa depan, AI bukan sekedar fitur di dalam produk pertanian kita, melainkan akan bertindak sebagai co-pilot project manager. Lanjutnya. Selanjutnya, lesson learned, kebijaksanaan dari lahan dan kode. Dari seorang manajer proyek yang kompeten dinilai dari kemampuannya mengambil hikmah dari step eksekusi. Pada slide ke-9, kami merangkum sebuah lesson learned atau kebijaksanaan dari lahan dan kode yang menjadi artefak berharga proyek ini. Dari aspek manajerial dan strategis, yang pertama adalah pengguna akhir atau petani adalah penentu mutlak adopsi sistem, dan teknologi tercanggih sekalipun akan percuma jika antar mukanya terlalu rumit. Kemudian komunikasi proaktif dan kehadiran Change Control Board atau CCB adalah satu-satunya peluru perak untuk melambungkan skop creep. Kemudian untuk manajemen perubahan atau change management yang mengatasi psikologi rasa takut petani terhadap teknologi seringkali jauh lebih menantang daripada menyelesaikan kode pemrograman teknis. Kemudian keterlibatan stakeholder harus dipelihara dan dirawat secara kontinu, bukan sekadar meminta tanda tangan persetujuan di awal proyek. Kemudian dokumentasi lesson learned harus dicatat di setiap akhir sprint mingguan, bukan dijadikan formalitas administrasi di akhir proyek saat tim sudah lupa detail masalahnya. Kemudian dari aspek teknis dan operasional, ada redundansi perangkat keras IoT mutlak diperlukan untuk bertahan di lingkungan cuaca ekstrem sawah terbuka. Kemudian metodologi agile adalah keharusan untuk produk yang diuji di bawah kondisi alam yang sangat dinamis. Kemudian user acceptance testing atau UAT sejati tidak akan pernah bisa disimulasikan 100% di dalam laboratorium bersih. Alam selalu punya variabel yang tak terduga. Kemudian ketergantungan pada vendor tunggal untuk spesifikasi hardware adalah risiko kritis pengadaan yang harus dihindari. Kemudian untuk matriks risiko adalah dokumen hidup yang harus direvisi setiap bulannya. Selanjutnya, itu ada wujud nyata ataupun prototype dan juga visi akhirnya. Nah, jadi di slide 10 ini yaitu puncak dari seluruh proses manajemen yang telah kita bahas, yaitu wujud nyata prototype aplikasi mobile smart farming. Di layar, Anda dapat melihat hasil translasi dari kebutuhan petani yang kita definisikan di project Carter.
Dan juga dengan antar muka yang bersih, warna hijau yang menenangkan, dan juga informasi kelembapan tanah dan cuaca yang secara real time. Nah, kan terlihat di sini. Serta yang terpenting yaitu tombol aksi langsung yang sangat jelas seperti siram sekarang ini, dan juga serta model prediksi hama yang didorong oleh analitik AI. Di sini ada pest prediction. Nah, sebagai kesimpulan penutup untuk prestasi ujian akhir semester ini yaitu Project Smart Farming ini mengajarkan kepada kita bahwa manajemen proyek teknologi informasi yang hebat bukanlah sekedar perkara menyusun jadwal, Gantt chart, ataupun menghitung anggaran. Manajemen proyek IT yang sejati adalah tentang menciptakan harmoni antara inovasi teknologi yang tajam, mitigasi risiko yang tanpa kompromi, dan juga empati yang mendalam terhadap manusia sebagai pengguna akhir. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke presenter. Ini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.